Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Safitri dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Sebelumnya, Bunda sudah meminta anak-anak membaca mengenai informasi singkat tentang negara Singapura. Sebelum ke pokok materi, mari kita bahas terlebih dahulu informasi singkat tentang negara Singapura. Nah, dari informasi teks bacaan yang berjudul Negara Singapura, ada beberapa hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Yang pertama, Singapura menjadi negara maju. Tentunya Indonesia inginkan menjadi negara maju. Yang kedua, menjadi negara salah satu tujuan wisata di dunia. Yang ketiga, menjadi negara terbersih di dunia. Yang keempat, taatnya warga negara Singapura terhadap peraturan. Yang kelima, negara dengan aturan yang ketat. Dan selanjutnya, yang terakhir, peran serta warga Singapura dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara Singapura. Nah, lalu Indonesia mungkin nggak ya bisa menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti negara Singapura? Nah, tentu ada beberapa syarat yang memungkinkan Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Apa saja syaratnya? Yang pertama, tentunya rakyat dan pemerintah sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah adanya suatu aturan yang ketat tentang atau untuk kebersihan lingkungan. Nah, lalu apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara terbersih? Yang pertama tentunya tingkat kesadaran warga Indonesia harus ditingkatkan. Tingkat kesadaran apa? Contohnya adalah tingkat kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua, tingkat pendidikan warga Indonesia harus terus ditingkatkan. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus membuat aturan yang ketat khususnya untuk kebersihan lingkungan. Yang keempat, pemerintah Indonesia tidak boleh berat sebelah dalam menetapkan aturan. Yang kelima, pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang memadai. Kalau tentang kebersihan berarti menyediakan bak-bak sampah atau tempat sampah di fasilitas umum. Yang keenam, warga negara Indonesia harus turut serta berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum dan turut aktif menyukseskan program pemerintah. Nah, jadi tidak hanya pemerintah saja yang berperan aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi warga negara Indonesia harus ikut andil atau berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban
di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan adalah mendengarkan nasihat orang tua, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah, bekerja sama antar anggota keluarga, membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Di lingkungan sekolah, kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, membersihkan toilet, menanam dan merawat tanaman, menjaga kebersihan saluran air. Dalam lingkungan masyarakat, kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan adalah membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, menjaga kebersihan saluran air, serta turut serta dalam kegiatan kerja bakti. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi pelajar seperti kalian ya. Berikut kewajiban seorang pelajar. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menghormati guru di sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, mematuhi dan menjalankan tugas piket. Yang kelima, mengikuti asesmen atau penilaian.